Saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun, kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi sesuai dengan hukum yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video tadi sudah sedikit cuplikan dari Pak Prabowo yang sudah memberi pernyataan tegas, memberi pernyataan memberi perintah kepada kita semua untuk menjaga kestabilan Indonesia. Mari kita jaga Indonesia, jadi jangan sampai ada kejadian-kejadian yang kayak kemarin. Kita tahu kemarin itu ada banyak sekali demo, bahkan senasional itu melakukan demo yang niatnya demo damai, ternyata berakhir dengan penjarahan, berakhir dengan pembakaran, anarkisme, dan lain sebagainya. Kita tahu para elit politik yang sudah tidak menjaga ucapannya, yang sudah terlanjur memberi komentar yang menurut kita tidak tidak senang didengarnya, tidak enak didengarnya. Para ketua partai sudah menonaktifkan para aktor itu, yaitu Syahroni dinonaktifkan, Uya Kuya dinonaktifkan, Nafa Urba dinonaktifkan, sama Eko Patrio juga dinonaktifkan. Nah teman-teman, ini Pak Prabowo ini bilang ke kita, ini aksi damai ini seakan-akan sudah mengarah kepada makar. Kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu siapa yang ada di belakang ini. Siapa yang membiayai atau membuat atau mengarahkan kerusuhan ini terjadi. Cuman dampak dari kerusuhan-kerusuhan ini kita kayak menghambur-hamburkan uang ya. Dari pembakaran gedung DPR, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Ini benar-benar dirugikan. Yang paling disesalkan juga itu waktu penjarahan di rumahnya Syahroni, di rumahnya Eko, di rumahnya Uya Kuya, bahkan di rumahnya Ibu Menteri Keuangan. Teman-teman, mungkin tidak semua sepakat dengan keadaan ini. Tolong, jika teman-teman juga punya keinginan untuk damai di Indonesia, keinginan untuk Indonesia lebih nyaman, keinginan untuk Indonesia yang lebih sejahtera, coba kita kompak, kita gotong royong seperti yang disampaikan Pak Prabowo tadi. Kita harus gotong royong, budaya kita budaya gotong royong ya. Jangan gara-gara salah satu ucapan anggota DPR kita membuat kegaduhan seperti ini, kita membuat kericuhan seperti ini, sehingga ini
bukan aspirasi damai lagi. Ini bukan aspirasi damai, melainkan ini sudah tindak kriminal, ya. Jadi teman-teman, mari kita introspeksi diri. Kalau memang kita harus menyuarakan suara, ayo kita dengan tertib, dengan damai, ya, kita diskusi bareng-bareng pemerintah. Nah, ini para tuntutannya sudah dikabulkan oleh Pak Prabowo. DPR tunjangan rumahnya juga sudah sudah dicabut. Jadi teman-teman mungkin ayo stop, kita jaga kembali keharmonisan kita jaga kembali perdamaian kita. Jangan sampai kita diadu domba oleh orang-orang atau kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, kelompok-kelompok yang menginginkan Indonesia seperti ini terus. Kita tidak tahu motif di belakangnya seperti apa, tapi jangan sampai kita kita mau dibuat atau dijadikan korban oleh mereka. Ya, secara hati nurani saya menginginkan aspirasi kita tetap tersampaikan, tapi ayo kita melakukan dengan damai, melakukan dengan kondusif. Pasti kita didengarkan, pasti. Jadi daripada kita ngerusak fasilitas umum, menjarah punyanya orang, itu gak wajar bagi saya. Bagi saya pribadi gak wajar. Jadi untuk teman-teman mungkin ayolah kita saling gotong royong, saling menjaga. Siapa tahu dengan kita gotong royong, dengan kita saling menjaga, Indonesia lebih maju, Indonesia bisa bangkit, lebih kejayaannya lebih dilihat kembali. Kita tahu ekonomi sekarang lagi lesu, mari kita berdoa bareng-bareng, semoga keadaan ini semakin membaik gitu teman-teman. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.